Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu lover ataupun subscriber ya, yang bertanya mengenai tentang budidaya ikan lele dalam galon, apakah bisa untung ataupun mendapatkan hasil ya. Nah, pertanyaan ini sangat menarik saya bahas karena saya ingin sekali untuk teman-teman ketika budidaya ikan lele itu tidak hanya sekedar menonton ya, tapi juga mempraktekkan. Nah, kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai tentang bagaimana cara budidaya ikan lele di media galon supaya kita mendapatkan keuntungan ya. Nah, ini real berdasarkan pengalaman ya. Nah, bagaimana caranya supaya ketika kita budidaya ikan lele di media galon supaya nanti hasilnya ketika kita jual itu tidak rugi. Karena mengingat harga pakan untuk ikan lele itu terbilang mahal ya, per kilonya itu bisa mencapai 15.000 ke atas ya, bahkan ada untuk pakan bibit itu kalau untuk awal tebar itu sekitar 20.000 per kilo. Nah, langkah awal untuk teman-teman yang harus diketahui ketika budidaya ikan lele di media galon adalah perawatan dari tahap awal ya, ataupun pertama. Nah, pertama tebar ini teman-teman harus tahu berapa sih kapasitas tebar untuk ikan lele di media galon. Ini teman-teman harus diketahui karena nantinya jika teman-teman memaksakan tebar padat ya, teman-teman pasti akan mengalami suatu kerugian ya. Nah, karena kenapa saya bisa memastikan akan mengalami kerugian, karena ketika teman-teman tebar padat ya, itu nantinya ikan lelenya akan pertumbuhannya akan lama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun pertumbuhannya cepat, dia pasti akan kanibal karena akan saling memangsa satu sama lain, dan sehingga ruang untuk pergerakan di media galon itu dia terbatas ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk awal tebar ini saya sarankan teman-teman di masing-masing galon itu diisi 15 ekor ketika awal tebar ya. Tapi untuk per minggunya itu kita kurangi ya. Kita kurangi. Nah, setelah kita sudah kurangi per minggunya itu kurangi 2 ekor per minggu sampai sisa di media galon itu sisanya sampai 4 atau 5 ekor ya. Nah, kalau sudah 5 atau 4 ekor per galon itu jangan sampai kita mengurangi lagi, biarkan sampai besar ya. Nah, hanya setelah itu, setelah kita sudah mengurangi jumlahnya, tentunya kita harus menyortir juga ya, atau membersihkan media galon yang kita gunakan dengan bertujuan untuk mengurangi bakteri ataupun jamur atau parasit ya, yang akan berdampak pada pertumbuhan ikan lele tersebut ya. Karena ada semacam parasit yang jika menghinggapi ikan lele nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ya. Nah, setelah teman-teman sudah melakukan pembersihan ataupun penyortiran, tahap yang berikutnya yang sangatlah penting, sangat berdampak sekali, ataupun teman-teman akan tahu hasilnya adalah proses dalam pemberian pakan ya. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan proses perawatan, pemberian pakan ini nantinya akan saya kasih sedikit tips ya, supaya bagaimana ketika budidaya ikan lele itu mendapatkan keuntungan. Nah, karena banyak sekali dari teman-teman, Bang, budidaya ikan lele di media galon itu apakah menggunakan probiotik ataupun antibiotik tertentu atau khusus, Bang? Nah, jawabannya tidak ya. Nah, apabila teman-teman ingin menggunakan probiotik E4 ya, itu tidak masalah ya, terserah teman-teman. Tapi saya tidak menyarankan ya, karena saya lebih suka murni dengan pertumbuhan yang apa adanya ya. Tapi kalau teman memberikan E4 harus tahu dosisnya ya. Nah, kita kembali ke topik pakan ya. Dalam proses pemberian pakan ini, teman-teman saya sarankan untuk satu hari itu dikasih pakan 3 kali ya. Ini dicatat ya, catat baik-baik. Dalam satu hari pemberian pakan 3 kali. Jika teman bekerja ya, mungkin pekerjanya itu pagi sampai sore ya, kita kasih pakan pagi, sore, dan malam hari ya. Nah, apabila teman kerjanya itu pagi sampai malam ya, teman kasih pakan 2 kali dalam sehari itu juga bisa ya, tapi nanti pertumbuhannya akan jauh berbeda ya. Nah, setelah itu ini saya akan kasih sedikit tips. Ketika teman memberikan pakan, berikanlah pakan yang sesuai untuk kebutuhan ikan tersebut ya, karena banyak sekali jenis merek ataupun ukuran pakan yang beda di pasaran ataupun yang digunakan oleh petani, dari pakan benih baru menetas sampai ukuran ikan lele dewasa ada ya.
Nah, untuk awal tebar gunakanlah pakan PF. Ini dicatat ya teman ya, pakan PF 1000 ya, pakan PF 1000. Lalu itu pakan PF 1000 itu digunakan sampai berapa minggu atau berapa bulan Bang? PF 1000 ini digunakan sampai 3 minggu ya, 3 minggu kita gunakan PF 1000. Nah, setelah PF 1000 ini sudah sampai 3 minggu, lalu pakan yang berikutnya adalah min 1 ya, ini dicatat ya teman, min 1 ini kita gunakan sampai 1 bulan di usia 1 bulan sampai 2 bulan ya, 1 bulan sampai 2 bulan ini menggunakan min 1 ya. Nah, setelah min 1 ini sudah, ataupun teman menggunakan min 1 ini di 3 minggu lah, kalau paling minimal itu 3 minggu ya, maksimalnya itu 2 bulan ya. Kalau teman-teman tebarnya jumlahnya buahnya, kalau ukurannya kecil-kecil, kalau mungkin agak terlambat ya pertumbuhannya, gunakanlah 3 minggu sampai 2 bulan ya. Nah, setelah 2 bulan, sebenarnya sih nggak sampai 2 bulan, 1 bulan setengah lah ya, 1 bulan setengah aja ya. Nah, ini rumusannya, ini saya akan tunjukkan ya. PF 1000 3 minggu ya, 3 minggu ditambah min 1 ya, min 1 3 minggu, ini keluarnya kan sekitar 6 minggu ya. 6 minggu itu kalau jumlah bulan itu sekitar 1 bulan setengah ya. Lalu pakan setelahnya kita berikan pakan alternatif ya. Nah, karena ini sangat menarik sekali, karena kemarin ada yang bertanya ya, pakan alternatif apakah bisa diaplikasikan di media galon. Ini saya akan tunjukkan pada teman-teman pakan alternatif yang cocok untuk ikan lele di media galon, yaitu adalah kiong ya, kiong ataupun bekecot ya, ataupun katak juga bisa ya. Nah, katak tentunya kataknya itu jangan istilahnya itu jangan, kalau istilah Jawa itu kodok bangkak ya, jangan katak yang di darat itu, jangan ya, katak yang ada di sawah itu ya, yang biasa dimakan konsumsi orang-orang itu, tapi baiknya kita gunakan pakan sebagai pakan ikan lele ya. Nah, setelah kita memberikan pakan ini ya, ini kan ada rumusannya tadi, PF 1000 min 1, lalu setelah min 1 kita kasih pakan alternatif sampai dia panen ya, sampai dia panen ya. Modalnya kita hanya istilahnya harus mencari ya, istilahnya harus mencari. Kalau dekat-dekat kebun, mungkin di belakang rumah kita ada kebun ya, ataupun dekat sungai ya, kita bisa manfaatkan tersebut sebagai pakan alternatif ya. Nah, ini ada tapinya teman, saya akan jelaskan. Ketika teman-teman memberikan pakan alternatif, tentunya airnya akan jauh lebih cepat rusak ataupun jauh lebih cepat keruh ya. Nah, inilah ini saya akan sampaikan, dalam proses ini teman-teman harus memberikan perawatan air itu lebih ekstra. Yang seharusnya saya sarankan untuk usia 1 bulan ataupun 2 bulan ke atas itu 4 hari atau 5 hari sekali. Kita untuk teman-teman penggantian air ini kita lakukan 3 hari sekali, ataupun kalau memang airnya sudah perlu kita ganti, jangan sampai airnya itu keruh ya teman ya, karena kalau keruh biasanya nafsu makannya akan kurang ya. Atau teman-teman bisa menggunakan metode kocor ya, kocor ataupun menambahkan air. Jadi sudah pernah saya jelaskan, media galon ini saya kasih beberapa titik lubang ya, bagian atasnya pembatas air itu, supaya kalau masukkan air hujan itu dia tidak penuh. Nah, itulah fungsinya, supaya ketika teman memberikan air kocoran ataupun menambahkan air dengan selang, itu nanti airnya akan bercampur dengan air lama dan air baru, sehingga teman tidak akan direpotkan dengan mengganti air terus-menerus dan mengangkat, dan istilahnya itu tidak terlalu keberatan lah ya. Nah, dalam proses ini setelah kita sudah memberikan perawatan air ya, lalu yang berikutnya yang harus teman-teman lakukan adalah supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil, tentunya kita harus tahu pasar ya, pasar atau harga jual ya, istilahnya harga jual. Nah, untuk harga jual di pasar, teman-teman misal harga jual di pasar 25.000 misalnya, kita jual di tetangga itu kurangi 1.000, 24.000 ya, pasti nanti akan tertarik.
Nah, mungkin tetangga itu biasanya kan mungkin kalau kita budidaya di galon kan nggak tahu ya, kamu kok punya ikan lele itu dipelihara di mana mungkin ya, punya kolam rahasia. Jadi banyak sekali dari tetangga juga yang penasaran di tempat saya itu, kamu kok punya ikan lele besar itu kamu pelihara di mana ya, kolam rahasia ya, kolam tersembunyi. Jadi seperti itu ya. Jadi per kilonya mungkin kalau 24.000 kali 100 ya, enggak ya. Kalau kita tebarnya 100 ekor ya, 100 ekor biasanya bonusnya kan sekitar 20 ya, 20 ekor atau 10 ekor. Anggap aja 110. Nah, anggap aja untuk angka kematian kita kurangi 90 ekor ya, 90 ekor. Kalau per kilonya isi 10, 8 ya, 8 atau 10, 8 sampai 10, anggap saja keluar 9 kilo ya, 9 kilo. Jadi kita tahu jumlah 9 kilo kali 24 itu berapa ya. Nanti pengeluaran dari PF 3 minggu itu berapa uangnya, dan PF -1-nya itu 3 minggu itu berapa uangnya, itu kita tambah, lalu di hasilnya ini dikurangi dengan pengeluaran ya. Nanti teman-teman akan tahu berapa keuntungannya. Nah, walaupun keuntungan sangat menipis, tapi teman-teman akan terhibur dengan adanya media galon ini ya, karena teman-teman bisa mengisi kesibukan di kala waktu bekerja, ataupun bisa menjadi apa ya istilahnya, tabungan yang kita bisa jadikan untuk hiburan ya, seperti itu teman ya. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya, nanti saya akan buatkan video mengenai tentang pertanyaan teman-teman ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman, dan jika ada suatu kesalahan dalam video ini ataupun kekurangan dan kesalahan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Dan edukasi tersebut berdasarkan praktek dari sekeliling saya dan juga dari saya pribadi ya. Nah, video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan lele Nusantara, salam jos ya, sukses selalu untuk teman-teman, dan selamat mencoba dan dipraktekkan ya. Oke, terima kasih.